Habitat. Setelah mendengar pertanyaan Qin Yichen, keempat pria itu semua tercengang, dan mereka saling memandang. Dan kemudian, tawa penuh ejekan keluar dari mulut mereka. Haha, habitat. Apakah saya benar? Orang ini memang diasingkan. Haha, sepertinya dia belum mengetahui situasinya. Seorang pria di pengasingan ingin pergi ke habitatnya. Keempat pria itu tertawa keras, dan mata mereka penuh dengan lelucon. Dengan tawa keempat pria ini, raut wajah Qin Yichen menjadi suram. Pada saat ini, dia hampir yakin bahwa arai transmisi terpengaruh setelah pertempuran di antara mereka dan akhirnya gagal mengusirnya. Pergi ke tempat kelahiran. Nak, serahkan semua barang berharga padamu. Tentu saja, termasuk semua teknik kultivasi lo. Setengah saat, lengan pria bekas luka itu melambai sedikit, dan tiga lainnya menghentikan tawa. Kemudian, mata buah merahnya tertuju pada Qin Yichen, dan seringai keluar dengan tenang. Saat suaranya terdengar, nafas ketiga pria lainnya juga mengunci Qin Yichen dengan kuat. Meskipun mereka tidak dapat melihat kedalaman Qin Yichen, menurut mereka, wajah halus dan cantik Qin Yichen telah menunjukkan bahwa orang ini tidak mengalami badai apapun. Alasan mengapa mereka tidak bisa melihat mungkin karena yang terakhir. Efek dari teknik budidaya. Daerah aliran sungai adalah tempat yang sangat aneh. Dia berada di tengah-tengah beberapa kekuatan yang kuat. Dan karena sifat kacau daerah ini, banyak orang yang dicari oleh kekuatan besar telah melarikan diri ke sini. Seiring waktu, das telah menjadi area di mana banyak kekuatan kecil dan menengah dapat mencium bau angin. Dan karena alasan geografis, kekuatan besar itu tidak mau bermasalah dengan lawan lain karena tempat ini. Seiring waktu, daerah ini telah menjadi tanah kedamaian dan kemakmuran yang tersembunyi dari semua jenis orang berdosa. Empat pria ini adalah tipikal orang di Baskom. Dari temperamen Qin Yichen, mereka menduga bahwa yang pertama seharusnya tidak kecil, tetapi mereka tidak takut karenanya. Sebaliknya, mereka bahkan lebih serakah di mata mereka. Bagi mereka, orang-orang seperti Qin Yichen yang telah diasingkan oleh pasukan besar adalah domba yang sangat langka dalam 1000 dan 100 tahun. Karena pada orang seperti ini, mereka sering memiliki lebih banyak bayi. Bahkan jika mereka tidak baik, Anda dapat melumpuhkan beberapa yang misterius. Teknik kultivasi yang hanya dimiliki oleh kekuatan yang kuat. Pada saat ini, Qin Yichen tampak tenggelam dalam sakit kepala yang disebabkan oleh kesalahan di tempat dia menginjakkan kaki. Dia bertanya pada pria dengan bekas luka itu seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Bos, bukankah orang ini telah dibodohi? Untuk melihat betapa konyolnya dia. Atau haruskah kita membunuhnya secara langsung dan mulai mencarinya? Melihat ekspresi Qin Yichen kosong, pria di sebelah kiri tidak bisa menahan cemberut, dan berbisik. Namun, tepat setelah dia selesai berbicara, pria yang terluka itu menatapnya dengan tajam. Teknik budidaya orang yang diasingkan adalah hal yang paling penting. Pergi dan lepaskan keempat anggota tubuhnya terlebih dahulu. Namun, pria bekas luka itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi berkata dengan ringan. Saat mengucapkan kata berdarah seperti itu, tidak ada fluktuasi ekspresi di wajahnya. Baginya, ini hanya masalah sepele, itu saja. Bagus. Mendengar ini, mata pria itu memancarkan warna yang keras, lalu dia menjilat sudut mulutnya dan berjalan menuju Qin Yichen sambil menyeringai. Nah, karena kamu memiliki kesempatan untuk bertemu Lao Su di daerah aliran sungai, izinkan aku memberimu pelajaran pertama. Pria itu mencibir. True Origin meresap di lengannya, dan lengan itu memancarkan kilau logam. Segera, dia melangkah di bawah kakinya dan tiba-tiba menembak dari sisi Qin Yichen. Ada gelombang tajam di lengannya, langsung dia menebas lengan yang terakhir. Ketika saya melihat pembangkit tenaga listrik teratas alam manusia, dia berani mengambil inisiatif untuk menembak dirinya sendiri. Qin Yichen mengerutkan kening ringan, tetapi ketika dia ingin mengambil sedikit hukuman, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan dia akan bergegas keluar. Kekuatan magis sihir marah diam-diam turun. Berani linglung di daerah aliran sungai, itu kematian pacaran. Melihat pemuda yang menghadapi serangan rekan mereka tanpa perlawanan apapun, tiga pembangkit tenaga listrik lainnya melintas dengan sentuhan ironi. Situasi seperti ini hanya bisa dilihat pada pemula yang baru saja memasuki lembah sungai. Mereka benar-benar beruntung kali ini, dan mereka bahkan bertemu dengan domba yang begitu gemuk. Lepaskan tanganmu dulu. Pada titik ini, tubuh pria itu telah tersapu ke arah Qin Yichen. Ketika dia melihat bahwa yang terakhir tidak memiliki tanggapan, dia mencibir, lengannya seperti pedang tanpa benteng yang tidak dapat dikalahkan, dan dia menebas yang terakhir. Siu. Dan tepat sebelum pisau tangan hendak jatuh ke Qin Yichen, sinar cahaya hitam tiba-tiba lewat. Pusat kekuatan yang ingin menghapus Qin Yichen tiba-tiba runtuh. Saat berikutnya, pupilnya berkontraksi dengan tajam, dan tubuhnya nafas terus menghilang. Namun, meskipun nafas pada siluet itu telah menghilang, tubuhnya masih menabrak Qin Yichen dengan kelembaman. Pada saat ini, Qin Yichen tampaknya akhirnya bereaksi. Dia berseru, bergegas pergi agak jauh, dan kemudian melihat siluet yang menabraknya dengan takjub,
wajahnya penuh keraguan. Bang! Di bawah tatapan mata Qin Yichen, siluet itu jatuh ke tanah. Dan saat ini, saya dapat melihat ada luka kecil di tempat rompinya. Tampaknya karena luka inilah dia terbunuh dalam satu tembakan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Siapa? Tanda seru. Pada titik ini, ekspresi kaku di wajah tiga pria bekas luka akhirnya pulih, dan mereka berteriak keras, menatap Qin Yichen dengan mata marah di belakang mereka. Saat ini, Qin Yichen hanya berbalik, dan di belakangnya tidak tahu kapan siluet tipis muncul. Dia semua terbungkus jubah, tetapi hanya sepasang mata cekung yang keluar. Namun, meskipun siluet ini terlihat sedikit tipis, Qin Yichen merasa bahwa orang ini memiliki fluktuasi yang sangat kuat, dan dia setidaknya memiliki level yang sama dengan Kaisar Cihe. Sua. Pria berjubah hitam itu sama sekali tidak menjawab di hadapan pria yang ketakutan itu. Dengan suara angin yang bertiup, tubuhnya berubah menjadi sinar hitam, dan dia menembak ke arah tiga orang. Cepat, ini pembangkit tenaga listrik teratas Earth Realm. Melihat seberkas cahaya hitam ini, ketiga pria Skarmen tiba-tiba mengubah wajah mereka. Segera, mereka tidak berani tinggal sedikit pun, dan tubuh mereka tiba-tiba bergerak ke tiga arah berbeda pada saat bersamaan. Bang! Namun, dibandingkan dengan cahaya hitam ini, kecepatan mereka jelas masih jauh. Dengan sinar cahaya yang menerobos, salah satu pembangkit tenaga listrik, yang sedikit lebih lambat, telah dilewati oleh lubang cahaya hitam. Kemudian, pria berjubah hitam itu sepertinya masih tidak mau berhenti, dan terus mengejar orang lain. Bang! Tapi hanya dengan beberapa tarikan napas, pembangkit tenaga listrik top lainnya juga jatuh ke tanah.